Halo teman-teman, kembali lagi ya sama saya di channel ini. Di sini kita akan memulai modul baru ya, yang berjudul Introduction to Algorithm Data Structure. Nah, ini sebenarnya sebuah topik yang sangat-sangat penting ya bagi kalian, terutama yang mau mencari kerja di luar negeri ya, di perusahaan teknologi gitu. Karena ini adalah materi yang selalu dijadikan bahan interview, gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja eh di konten kita kali ini ya. Modul kita ada banyak banget ya sebenarnya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang algoritma analisis, di mana kita akan belajar bagaimana cara kita menganalisis suatu algoritma gitu. Apakah algoritma ini sudah baik atau enggak gitu. Jadi kita bisa compare antara satu algoritma dengan algoritma yang lain. Nah, terus kita belajar tentang algoritma searching ya, yaitu untuk mencari suatu elemen atau mencari apapun di sebuah data structure nanti akan kita pelajarin. Kemudian ini sorting, kita belajar mengurutkan ya. Jadi misalkan ada sebuah array, ya kita udah belajar array di modul programming ya. Jadi misalkan kita ada array, kita mau urutkan array itu gitu. Jadinya gimana caranya gitu ya. Jadi sorting itu ada dua, ada yang kuadratik dan ada yang linearitmik. Nah, nanti kita belajarin ya maksudnya apa. Nah, kemudian di sini itu kita udah masuk ke namanya data structure ya. Jadi eh yang di atas ini masuknya domainnya itu adalah sebuah algoritma gitu. Sedangkan di bawah ini ada data structures. Ya. Jadi data structure itu kita akan mulai dari linked list. Ya, nanti gua akan jelaskan linked list itu apa, stack dan queue itu apa, hash table itu apa, tree itu apa. Nah, terus ini ada namanya binary search tree, AVL tree, dan red black tree gitu ya. Terus ada namanya B-tree, di mana ini sering dipakai di database ya. Kemudian ada namanya heap. Nah, ini beberapa data structure eh yang sering dipakai ya. Ada lagi sih namanya disjoint set, tapi kayaknya nggak gua masukin dulu deh. Nanti kalian lihat sendiri aja gitu. Nah, kemudian di yang sebelah kanan ini karena nggak cukup ya, jadi nggak ada maksud lain ya. Ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan ini kita belajar mulai dari graph ya. Graph itu sebuah data structure ya, masih masuk data structure di sini. Jadi graph itu gimana kita bisa eh apa ya, membuat struktur data seperti array gitu ya. Jadi data structure itu kita udah pelajari sebelumnya ya, yaitu array. Kita udah belajar array di modul programming ya. Jadi array itu adalah sebuah data structure yang paling basic gitu ya, yang udah kita pelajarin. Nah, graph itu kita bisa menaruh sebuah peta ya, atau sebuah graph. Nanti kita akan pelajarin ini maksud gimana ke dalam suatu data structure gitu. Contohnya seperti array gitu ya. Nah, terus ada namanya graph traversal. Ini algoritma sih ya, algoritma di mana menggunakan data structure graph. Kemudian shortest path itu bagaimana cara kita seperti di Google Maps ya atau di Waze, gimana cara kita di satu titik ke titik yang lain tuh dengan jalan yang paling cepat gitu. Nah, kemudian ada namanya dynamic programming. Itu nanti kita belajarin ya. Ini salah satu topik yang lumayan sulit juga sebenarnya dan lumayan menantang gitu ya. Kemudian string matching itu mirip-mirip seperti apa ya ketika kita eh bisa kita browsing, kita control F, kita cari sebuah kata gitu ya, yaitu string matching. Gimana cara kita membuat string itu apa ya, mencari sebuah kata itu dengan cepat gitu. Kemudian dalam competitive programming, ini salah satu metode juga, metode belajar programming ya, yang sering digunakan oleh banyak orang. Kemudian tapi versus NP ini adalah sebuah problem yang masuk di dalam millennium problem, yaitu problem-problem matematika yang masih belum di-solve ya sampai saat ini. Kita akan cari tahu maksudnya apa gitu ya. Sampai sekarang setahu saya masih belum di-solve ini P versus NP. Kemudian ada beberapa topik advance lain yang akan gua introduction sedikit-sedikit aja gitu ya. Nah, kita akan mulai ya dari yang pertama. Algoritma dan suatu data itu apa sih gitu. Ini gua pindahin dulu. Nah, jadi
Kita baca dulu lah ya, maksudnya apa. Jadi algoritma itu adalah set of instruksi, ya, instruksi-instruksi yang didesain untuk melakukan suatu tugas yang spesifik, ya, yang bertujuan untuk menyelesaikan problem yang spesifik juga gitu. Nah, algoritma itu bisa bagus dan bisa buruk gitu. Jadi algoritma itu nggak hanya satu ya. Jadi misalkan kalian mau mencuci piring gitu ya. Jadi algoritma itu nggak hanya apa ya? Algoritma itu kan adalah sebuah instruksi kan ya. Ada beberapa instruksi ya. Jadi itu adalah urutan ya. Biasanya ada urutannya. Misalkan kita mau mencuci piring gitu. Urutannya apa? Oh, urutannya kita ambil piring yang kotor dulu, kemudian kita ambil spons, terus tuangkan sabun cuci piring dalam spons itu, terus kita buka keran air, terus sponsnya kita apa ya? Kita taruh di air itu ya biar meresap airnya dalam spons. Kemudian tunggu sampai sabunnya berbusa. Kemudian oleskan ke gosok-gosok ke piring atau ke gelas ya sampai bersih ya. Ketika udah bersih, eh, tiriskan air di dalam gelas atau piring itu biar nggak ada genangan air, kemudian keringkan gitu. Nah, itu adalah set-set instruksi ya, algoritma. Jadi itu adalah algoritma cara mencuci piring gitu. Nah, algoritma itu bisa buruk atau bisa bagus. Contohnya kalau tadi mungkin bagus ya. Kalau buruk apa? Kalau buruk itu misalkan setelah ambil piring kotor, eh kita menyalakan AC dulu gitu. Nggak ada kaitannya, tapi sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Tapi ada beberapa step yang nggak efektif gitu ya. Jadi cara kita membandingkan itu dari sebuah apa ya, algoritma itu kan harus benar ya. Tapi kadang ada juga algoritma itu yang kadang nggak benar gitu. Tapi mendekati benar. Jadi gitu ya. Jadi ada yang benar 100% dan ada yang mendekati 100% gitu. Tapi kadang yang mendekati 100% itu jauh lebih cepat gitu ya. Nah, jadi kita bisa membandingkan dengan itu ya, dengan kebenarannya atau mungkin efisiensinya di dalam kita apa ya, kita melakukan algoritma itu. Kadang bisa cepat, kadang bisa lambat gitu ya. Nah, itu ada algoritma, semoga kalian bisa mengerti ya maksudnya apa. Kemudian data structure itu cara mengorganize ya dan menyimpan data sehingga dia bisa diakses dan diubah-ubah secara efisien gitu ya. Jadi anggap aja data structure ini seperti sebuah kotak di mana kita bisa memasukkan data ke kotak itu dan mengubah data di kotak itu. Tapi gimana cara kita melakukan itu dengan efisien gitu ya. Nah, cara pemilihan data structure kan ada banyak ya. Pemilihan ini. Nah, itu eh sangat mempengaruhi efisiensi dari sebuah algoritma gitu ya. Jadi algoritma data structure itu nggak bisa terpisah gitu, harus saling berkolaborasi gitu ya. Jadi contohnya beberapa data structure itu apa ya, lebih baik itu digunakan untuk mencari gitu. Kalau kita mencari lebih cepat. Nah, ada beberapa data structure juga yang dioptimisasi untuk supaya kita menaruh ya atau menambahkan data atau menghapus data itu lebih cepat gitu. Jadi tergantung use case ya, tergantung algoritmanya juga gitu. Jadi pemilihan data structure itu sangat penting ya. Jadi nggak ada yang namanya perfect data structures ya. Jadi nggak ada yang semua data structure itu yang paling oke gitu. Jadi tergantung banget sama uh, use case kita seperti apa nantinya gitu ya. Nah, kita udah tahu basic data structure yaitu array gitu ya. Array itu data structure yang paling basic di mana kita ada kotak di sini ya. Terus ada beberapa sekat-sekat ini. Nah, ketika kita masukkan data ya udah gitu ya. Ini awalnya kosong kan. Ya gitu. Kita masukkan data di sini, kita masukkan data di sini gitu ya. Untuk mencari juga sama gitu. Kita mencari dalam kotak ini. Gitu. Nah, algoritma yang baik ya bukan sometimes ya, sering kali ya. Sering kali membutuhkan data structure yang cocok. Jadi seperti itu ya. Eh gua ada ibarat ya suatu perumpamaan misalkan algoritma itu seperti skill ya. Misalkan kita mau membalap
balap mobil nih. Jadi algoritma itu adalah skill drivernya gitu. Dan data structure itu adalah mobilnya gitu ya. Jadi dua-duanya itu harus oke. Jadi kalau mobilnya oke, tapi drivernya nggak oke, ya sama aja bakal kalah gitu ya. Nah, kalau misalkan driver itu juga skillnya berbeda-beda ya. Ada driver yang misalkan ya driver yang gue sebut merek deh, driver yang bisa mengendarakan BMW dan ada driver yang bisa mengendarakan Mercedes gitu. Nah, mungkin yang driver yang mengendarakan BMW itu nggak bisa mengendarakan Mercedes dengan baik gitu ya. Jadi misalkan ada algoritma yang perform better ya di data structure yang lain, tapi kita paksain ke data structure yang lain yang beda gitu ya, yang nggak cocok gitu. Jadinya ya sama aja nggak cocok gitu ya. Jadi harus pas ya untuk pemilihan algoritma data structure ini. Oke, jadi itu untuk pengenalan ya dari algoritma data structure. Kemudian kita ada namanya pseudocode ya. Pseudocode ini sebenarnya mudah ya. Pseudocode itu adalah cara untuk mendeskripsikan step-step dan logic dari algoritma ke suatu hal yang lebih simple dan lebih informal gitu ya. Jadi kita belajar programming language sebelumnya di bahasa C, di mana itu sangat formal ya. Ketika kita kurung aja, dia udah komplain gitu. Dia nggak bisa compile. Padahal kalau kita sebagai manusia ya kita lebih memaklumi lah ya tentang hal itu karena bahasa kita tuh bahasa informal kadang ya. Justru kadang kalau formal tuh aneh banget gitu. Nah, jadi pseudocode ini bukan sebuah programming language yang formal, tapi itu adalah kemudahan untuk eh, menggambarkan struktur algoritma tanpa kita harus apa ya? Kita harus diribetkan dengan sintaks-sintaks yang lain gitu. Jadi bahasa pemrograman ada banyak ya. Jadi pseudocode ini lebih ke language agnostic gitu ya. Jadi kita nggak perlu terpaku ke bahasa pemrograman apapun gitu. Nah, ini contoh pseudocode ya. Dimana kita akan gunakan ini di materi hash table. Nah, kok comot ya di sini. Jadi yang kiri dan kanan ini sebenarnya sebuah algoritma yang sama gitu ya. Tapi yang kanan itu dia diimplementasikan di bahasa C. Dan yang kiri itu adalah pseudocode-nya gitu. Intermezzo aja ini sebenarnya problem di mana ada artikel atau ada ya artikel ya sebuah koran itu. Jadi tipe datanya itu adalah string yang panjang banget ya. Dimana kita akan menghitung uh, word frekuensi atau frekuensi kata gitu ya. Misalkan kata apa ya? Misalkan kata programming ada berapa di sebuah artikel itu gitu. Nah, itu kita akan membuat program seperti itu yang bisa menghitung setiap kata gitu ya. Nah, di bahasa C itu panjangnya segini nih ya. Ada berapa nih? Ada 55 lines. Sedangkan di yang sebelah kiri pseudocode kita nggak perlu pusingin lagi kayak apa ya? Ini adalah informal sih. Jadi kita nggak perlu kasih integer di sini, tipe data nggak perlu gitu ya. Kita tahu lah ya kalau kayak gini ini sebenarnya array, kalau ini adalah integer gitu. Terus ini adalah for loop biasa gitu ya. Tapi dibuat lebih simpel aja gitu. Jadi manusia lebih apa ya, lebih paham lah ya. Gitu sih. Jadi supaya kita nggak terpaku ke bahasa yang seformal ini gitu ya. Oke, kita next ada namanya algorithm analysis ya. Nah, sama yang seperti gue bilang tadi di slide sebelumnya, algoritma itu bisa di-compare ya. Ada yang bagus, ada yang buruk. Nah, ini kita akan belajar caranya untuk menganalisis algoritma itu seperti apa gitu. Nah, ini adalah proses yang digunakan di computer science ya, untuk mengerti efisiensi dan requirement sumber daya dari algoritma gitu ya. Nah, kadang resource requirement ini kayak contohnya ketika kita menjalankan suatu algoritma maksimal harus 1 detik ya algoritmanya itu jalan itu. Lebih dari itu nggak boleh dipakai gitu ya. Itu namanya resource requirement. Atau ketika algoritma itu dijalanin maksimal harus menggunakan misalkan 500 kilobyte memori gitu. Nggak boleh lebih. Gitu ya. Nah, dengan cara ini nih sangat penting untuk menentukan ya, memilih
algoritma yang paling cocok untuk tugas yang spesifik gitu. Sebagai especially di skenario di mana eh resource-nya atau sumber daya itu sangat terbatas gitu ya. Seperti kecepatan dan memory usage. Nah, contohnya kecepatan itu seperti ya, siapa sih yang nggak mau cepet gitu ya? Ketika kita mencari sesuatu, kita maunya cepet pasti. Kemudian memory usage. Nah, untuk sekarang sih mungkin karena memori itu udah lumayan murah lah ya. Eh, tapi di zaman dulu itu memori itu sangat sangat terbatas, teman-teman ya. Jadi makanya program-program yang jadul itu biasanya sangat memperhatikan memory usage ya. Tapi mungkin kalau sekarang sih opini pribadi ya, gue melihat banyak program-program itu yang lebih menekankan ke speed-nya gitu ya. Jadi speed oke, cepet, tapi memori agak gede nggak apa-apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, analisis ini sebenarnya difokuskan ke dua aspek tadi ya, seperti time sama space. Jadi time itu adalah speed tadi, kecepatan, dan space itu adalah memori gitu ya. Nah, algoritma analisis ini ini penting untuk membuat software yang efisien, terutama di area-area yang krusial ya, seperti database system, search engine, routing network, scientific computing gitu ya. Nah, database system ini harus cepat ya, karena ketika kita mau apa ya, membuka website misalkan YouTube, Instagram atau apapun. Nah, itu di belakang layar dia itu mengakses sebuah database system di mana dia akan mengambil data kita gitu ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam ini di modul yang lain ya, modul database relational gitu. Kemudian ada network routing di mana misalkan kita di Jakarta ya bisa mengakses web server yang ada di Amerika gitu. Nah, itu tentunya harus cepat ya. Jadi time constraint-nya tuh harus gede gitu, harus benar-benar diperhatikan gitu ya. Nah, ada beberapa metode analisis ya. Yang pertama ada worst case, average case, best case, asymptotic dan amortize. Nah, ini nanti ada di materi advance ya. Eh, kita nggak akan belajar ini, tapi kita akan mempelajari dulu yang namanya worst case, average, sama best ini apa. Nah, di bahasa Indonesia, worst itu artinya paling buruk, average rata-rata, dan best itu yang paling baik gitu ya. Jadi ketika kita menjalankan suatu algoritma, ada kasus di mana kita mengharapkan uh, kasus yang terburuk gitu. Terus ada mengharapkan kasus rata-ratanya gimana algoritma itu berjalan. Kemudian yang terbaik itu gimana algoritma jalan. Contoh gini ya. Ada notasi namanya TN ya. Ini digunakan untuk menganalisis uh, total dari time complexity dari algoritma. Jadi dia itu untuk memberitahu algoritma ini berjalan berapa kali sih gitu. Bahasa simpelnya gitu sih. Jadi ini bahasa formal ya. Jadi bahasa simpelnya itu TN itu untuk memberitahu kita sebagai analis apa ya? Sebagai analis ya untuk memberitahu program ini berjalan berapa lama sih atau berapa kali gitu ya. Jadi ini lebih ke berapa kalinya, bukan berapa lamanya gitu. Nah, contoh nih, ada array of integers ya, jumlahnya ada n integernya, dan ada number x, sebuah number x. Nah, kita print yes kalau x-nya ada di array tersebut, dan no jika x-nya nggak ada di array gitu ya. Jadi ini simple ya sebenarnya problemnya, ada sebuah array ya. Di sini ada n biji ya kotaknya gitu. Nah, di sini ada juga X. Nah, kita mencari ini, X itu ada nggak di dalam array ini gitu. Nah, best case-nya apa? Best case-nya ketika X ada di sini ya. Karena kita mencari dari kiri ke kanan gitu kan ya. Ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kita mencari dari kiri ke kanan nih. Nah, ketika udah di 0, ya udah best case-nya berarti 1. Berarti ini satu kali dijalankan gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya, ketika ketemu ya dia langsung return nih ya, dia nggak lanjutin yang lain-lain gitu. Jadi best case-nya 1 nih. Nah, worst case ketika X-nya di belakang gitu, dan ini pasti bukan X semua ya,
Ini non X, X-nya di belakang. Jadi worst case di mana kita dari kiri ke kanan gitu. Jadi ya dari 0, 1, 2, 3 sampai N gitu ya. Sampai N minus 1 di sini. Gitu. Nah, worst case juga ketika X-nya nggak ada di dalam array gitu ya. Ketika X-nya nggak ada di dalam array ya kita menjalankan sebanyak N kali gitu. Dan average case di mana eh ya rata-rata lah ya. Jadi N bagi 2 gitu di tengah-tengah array ini ya. Jadi itu contoh untuk algoritma analisis. Jadi lebih ke berapa kali algoritma itu dijalankan, bukan berapa lama dalam satuan waktu, detik itu bukan ya. Tapi lebih ke berapa kali gitu. Nah, di sini ada namanya asymptotic analysis. Sorry, berarti tadi ini yang advance itu amortize ya, bukan asymptotic. Dan asymptotic itu bahasa simpelnya adalah mendekati gitu ya. Jadi ketika kita menganalisis suatu algoritma, di sini kan n-nya terbatas ya pastilah ya. Karena array kan ya kita nggak punya infinite memori gitu, memori pasti terbatas. Nah, tapi di algoritma analisis yang asymptotic ya, kita berasumsi bahwa n-nya itu mendekati infinite ya. Jadi kita akan membicarakan suatu data itu yang sangat-sangat-sangat besar gitu. Nah, ada tiga asymptotic analysis. Yang pertama ada Big O, terus ada theta notation dan omega. Nah, Big O ini bentuknya kayak gini ya, contohnya. Jadi ada O di sini, terus dalamnya ada sebuah function gitu ya. Nah, Big O ini adalah upper bound. Nah, ini adalah bahasa formal juga ya. Gue akan jelasin secara manusiawi aja lah ya. Jadi Big O itu worst case ya. Ini adalah worst case. Kasus terburuk gitu ya. Nah, ini adalah waktu untuk menyelesaikan tugas atau sebuah algoritma gak akan melebihi suatu bilangan gitu ya. Jadi bilangan ini akan nanti dimasukin di dalam sini gitu. Jadi itu seperti apa ya? Seperti suatu garansi ya, suatu jaminan bahwa algoritma ini nggak akan dikerjakan lebih dari berapa gitu. Misalkan di sini ON gitu ya. Misalkan aja gitu. Aduh jelek banget. Nah, jadi ketika ada algoritma yang ON, dia itu nggak mungkin dijalankan lebih dari N. Tuh. Ya, jadi dia nggak mungkin dijalankan lebih dari N. Misalkan N kuadrat gitu. Nggak mungkin ya. Pasti ON gitu. Itu worst case-nya. Kasus terburuknya ON gitu. Nah, eh kenapa N kuadrat nggak mungkin? Karena N kuadrat tuh kalau N-nya mendekati infinite tadi ya, karena ini asymptotic, ketika N-nya mendekati infinite, ini ya pasti lebih gede daripada ON gitu. Sorry, ini gue taruh bawah dulu ya. Ini masih lebih gede daripada ON gitu. Di kasus dimana N kuadrat itu lebih kecil dari ON, itu hanya saat N-nya 1 atau N-nya 2. Sorry, pada saat N-nya 1. Pada saat N-nya 1 itu sama ya. Ya, ketika N-nya kurang dari 1 ya, ketika 0,5 gitu, ya ini pastinya lebih kecil ya daripada ini. Tapi kita mengatakan bahwa N itu mendekati infinite ya. Jadi of course ini nggak mungkin terjadi gitu. Ketika udah kita kasih tahu big O-nya tuh N di sebuah algoritma gitu ya. Kalau theta itu lebih ke um, apa ya, rata-rata gitu ya, average case. Jadi ada atas dan bawahnya gitu. Tapi kalau big O itu tadi ya guarantee-nya adalah paling atas itu udah ON gitu. Nggak mungkin lebih lama lagi dari ini gitu. Ya, kalau theta itu lebih ke ya so-so lah ya, ada eh kadang bisa lebih cepat dari ini atau kadang bisa lebih lama dari ini gitu. Jadi ini average. Nah, kalau omega itu lebih ke best case ya, dimana
misalkan omega itu omeganya omega n gitu ya. Ini kebalikan dari Big O. Jadi ini tuh lebih ke apa ya? Ke level paling bawahnya gitu. Jadi ketika ada algoritma dengan omega n, berarti algoritma tersebut tidak akan ya dijamin tidak akan lebih cepat daripada omega n gitu ya. Contoh, dia itu nggak mungkin log n ini ya, omega log n. Kenapa nggak mungkin? Karena ini udah paling cepat gitu. Gak ada yang lebih cepat lagi gitu ya. Nah, tapi di apa ya? Eh di komunitas kebanyakan tuh dia pakai Big O ya. Kenapa? Karena dia paling reasonable ya. Karena biasanya kita kalau mengatakan performa algoritma pasti seberapa buruk sih algoritma lo gitu. Jadi kita membandingkan skenario terburuk ya. Yang paling buruk itu apa sih gitu. Kalau ternyata ada skenario yang paling buruk tapi lebih baik dari algoritma yang lain, ya kita pakai algoritma itu gitu ya. Nah, itu untuk asymptotic analysis dan Big O ya. Kita akan fokus ke Big O kali ini. Theta sama omega ya eh, itu tugas kalian untuk riset sendiri ya. Jadi kita belajar Big O aja di sini. Nah, Big O notation itu bentuknya seperti ini ya, ON. Ini seperti tadi ya, seperti contoh yang ini. Big O-nya apa? Big O-nya ON. Kenapa? Karena worst case ya. Jadi paling buruk, skenario paling buruk ya N gitu. Ya, jadi ON. Nah, ini adalah algoritma di mana kita ngeprint suatu bintang gitu ya. Misalkan inputnya 5 gitu ya. Dia print bintangnya itu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 gini ya bintangnya. Nah, ini kompleksitasnya, ya ini masih ada ya di sini ya, tapi gue males gambar. Kompleksitasnya adalah ON kuadrat. Kenapa gitu? Karena dia ada looping dalam looping gitu ya. Karena dia execute selama 25 kali di sini bintangnya gitu. Jadi semakin ini mendekati infinite ya, ya ini semakin bertambah, lebih banyak gitu. Bertambah n kuadrat kali lipat ya. Jadi kita ingat kalau Big O itu asimptotik, jadi kita nggak membicarakan n yang kecil ya, tapi sebuah n yang sangat besar gitu. Nah, ini Big O-nya n kuadrat. Nah, sekarang ada algoritma lagi di sini. Oh, sorry. Oke, ada algoritma lagi di sini ya. Nah, ini nggak ada n gitu. Kita input n sih, tapi di sini nggak ada n. Jadi loopingnya 1 sampai 1000 aja. Nah, kok gini gimana tuh Big O-nya? Nah, apakah Big O of n? Bukan ya. Kenapa? Karena ini nggak tergantung oleh n. Jadi ini untuk n yang seberapa pun, misalkan n-nya infinite, dia tetap dijalankan selama 1000 kali gitu. Nah, terus apa dong Big O-nya? Big O 1000. Jawabannya ya hampir benar, tapi masih belum benar sempurna. Jawaban yang benar adalah O1. Nah, kenapa bisa O1? Gue akan jelasin ya. Kenapa. Nah, Big O itu ada beberapa aturan ya. Jadi, Big O 1000 itu sebenarnya nggak diperbolehkan dalam aturan Big O gitu ya. Nah, aturannya tuh seperti ini. Jadi, kalau misalkan ada konstanta, ya, dia dihilangin guys gitu. Jadi, misalkan ada 2n, ya dia cuma ON gitu. Kenapa? Ketika n mendekati infinite, ya. Jadi, misalkan 2 kali infinite, ya dalam matematika itu sama infinite gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi konstan di sini kita hilangkan aja daripada menyusahkan gitu ya. Sama seperti setengah. Mau 2 kayak mau setengah kayak misalkan ada konstan. Sorry ini bukan konstan ya, ini koefisien. Nanti gua akan benerin ya PPT-nya. Ini adalah koefisien. Gua benerin sekarang deh. Koefisien gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah ignore lower order terms. Jadi gimana? Contohnya misalkan ada n kuadrat plus n. Karena n kuadrat itu jauh lebih gede daripada n, jadi n itu kita bisa hilangkan gitu ya. Kita hanya ambil yang paling gede gitu. Karena kita
Gue ulangin lagi karena kita membicarakan n yang mendekati infinite ya. Jadi kalau misalkan gini ya udah ini semuanya hapus gitu. Dan ini ada koefisien juga kita hapus. Jadi cuman O n pangkat 3. Jadi simpel ya sebenarnya big O itu. Jadi kita udah bisa kira-kira lah ya. Kira-kira ada big O apa aja gitu. Nah, ini beberapa yang umum. Yang pertama ada constant. Jadi seperti tadi ya, misalkan O1000, ya O1000 ya jadikan O1 aja gitu. Karena eh karena sebuah constant ya. Jadi ini constant complexity, waktu yang dijalankan sebuah program itu tidak bergantung oleh input size ya. Jadi gedenya sebuah input itu nggak mempengaruhi algoritma. Jadi kebanyakan yang mempengaruhi algoritma itu adalah gedenya input tuh berapa gitu ya. Contoh misalkan data YouTube misalkan berapa tera gitu ya. Itu pasti lebih mempengaruhi algoritma gitu daripada kita membandingkan apa ya, program-program yang kecil gitu. Nah, kemudian ada namanya linear complexity, di mana waktu untuk menjalankan suatu algoritma itu bergantung kepada input size ya. Jadi yang satu ini nggak bergantung, tapi yang lain sampai bawah ini bergantung ke input size ya. Nah, ini increases linearly. Jadi ketika input size lebih gede berapa kali ya, misalnya 2 kali. Nah, ini juga sama, 2 kali linear gitu ya. Waktu waktu algoritma menjalankan tuh sama gitu. Kemudian ada quadratic complexity. Jadi ini diurutkan dari yang paling atas itu yang paling cepat sampai yang paling bawah itu yang paling, oh sorry, ini nggak urut ya. Oke, jadi n kuadrat itu lebih lama daripada n ya. Ya kalian tahu lah ya kalau n mendekati infinite, ya of course kalau ini infinite kali infinite itu lebih gede daripada infinite aja gitu. Nah, proportional to the square of the size of the input dataset gitu ya. Nah, ini ada logaritma complexity, yaitu O log n. Ini lebih cepat daripada ON. Ya. Kenapa? Karena ya namanya logaritm itu pasti menghasilkan suatu hal yang lebih kecil gitu ya. Grow secara logarithmically gitu. Misalkan ada contoh ya. Biasanya ini log base-nya 2 sih di sini ya. Misalkan n-nya 1024. Duh, 4-nya jauh amat. Ya udah, misalkan n-nya 1024. Nah, log n, log basis 2 dari n, itu berapa? Jawabannya adalah 10. Kenapa? Karena 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Gitu ya. Jadi kita ambil pangkatnya berapa gitu ya. Nah, jadi ketika ada data 1024 data, kita hanya menjalankan algoritma itu sampai 10 kali gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu algoritma complexity. Kemudian ada linearithmic complexity ya. Ini n log n. Jadi ini dikalikan ini ya. Nah, ini tentunya lebih lama daripada ON, lebih lama juga daripada O log n, tapi lebih cepat dari ON kuadrat gitu ya. Jadi ini lebih cepat dari ON kuadrat. Kenapa gitu? Karena ini kan ON kuadrat kan N kali N ya. Sedangkan ini N kali log N. Ya, of course lebih cepat N log N gitu ya. Simpelnya seperti itu sih. Nah, jadi kebanyakan linearithmic ini dipakai di sorting ya. Sorting yang cepat itu N log N gitu. Kemudian ada exponential complexity. Nah, ini nih lebih parah lagi ya. Ini lebih lama daripada n kuadrat ya. Nah, the growth doubles with each addition to the input dataset. Misalkan n-nya 10 ya. Ini kebalikan dari log n ya. Jadi misalkan n-nya 10, ya udah dia menjalankan algoritma itu sebanyak 1024 kali gitu. Kemudian ada factorial complexity, ini yang paling parah ya. Kayaknya nggak ada algoritma yang kayak gini deh. Kecuali satu ya, namanya traveling salesman problem ya. Ini problem yang banyak dibicarakan juga ya. Jadi ini contoh algoritma yang faktorial. Dan ada banyak yang lain ya. Contohnya ada yang lain tuh seperti n pangkat 3 gitu. Terus ada juga n kuadrat log n gitu ya.
Jadi macam-macam nih, nggak cuma ini aja. Ini hanya yang basic aja gitu ya. Nah, gua akan jelaskan kenapa ini penting gitu ya. Jadi gua kan di sini ada Desmos ya. Ini yaitu graphing calculator. Jadi kita bisa graph suatu garis di sini. Nah, misalkan tadi ya ON kuadrat. Gua akan bikin ini sebagai graph gitu ya. Let's say X itu N gitu ya. Terus ada X, log X. Terus tadi ada apa lagi ya? Log X. Terus misalkan satu deh konstan ya. Nah, kalian lihat di sini. Jadi X itu adalah jumlah data ya. Jadi yang garis horizontal ini adalah jumlah data. Nah, ketika datanya 2 atau 3, ini masih nggak jelas ya. Siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih lama gitu. Nah, Y ini, yang vertikal ini adalah lamanya algoritma untuk berjalan. Ya, ini adalah lamanya algoritma berjalan, yang di sini adalah banyaknya data gitu. Nah, tapi ketika kita zoom out, kita kan membicarakan suatu X di mana X-nya mendekati infinite ya. Nah, kita lihat ini udah lumayan jelas nih. Nah, yang hijau ini apa tadi? Log X, ini tuh 1 ya. 1. Terus ini X log X, ini X kuadrat ya. Satu lagi ya, X. Nah, ini linear. Nah, kita lihat di sini. Kita zoom out sampai gede ya. Nah, kita lihat nih. Ya cukup gede lah ya. Ini udah sama semua nih harusnya. Nah, 1 sama log ini ya dia ada di sini nih. Jadi ketika datanya udah eh, berjuta ini ya, udah 1 juta ya. Udah 1 juta, tapi eksekusi programnya dia masih ada di sini gitu ya. Dia masih ada di 1. Di mana ya? Ya pokoknya mendekati sini lah ya. Nah, kalau X ketika program 1 juta, sorry ketika datanya gedenya 1 juta, programnya juga menjalankan 1 juta sama gitu ya, linear. Nah, kalau X kuadrat berapa tuh? 1 juta berarti 1 juta kali 1 juta gitu ya. Jadi ini tinggi sekali nih yang merah nih. Ketika 1 juta nggak tahu, bahkan even hilang ini ya. Bahkan ketika berapa nih udah ke atas banget nih. Nah, ketika gedenya 1280, dia udah menjalankan sebanyak 1,6 juta kali gitu ya. Padahal datanya cuma ada 1200 gitu. Nah, X log X juga nih di sini. Tapi at least dia nggak separah X kuadrat ya. Jadi gitu ya. Itu pentingnya sebuah big O notation. Pentingnya sebuah analisis algoritma di mana kita membicarakan data yang mendekati infinite ya. Jadi seperti itu ya untuk yang tadi. Nah, untuk rule tadi ya, misalkan 3x. Kenapa jadi x? Karena sebenarnya ini nggak signifikan gitu. Jadi 3x, 3-nya bisa dihilangin. Kenapa? Karena ini sebenarnya nggak signifikan ya. Yang signifikan itu adalah ya perbedaan ini sama ini gitu. Jadi sebenarnya lumayan signifikan sih. Tapi kita lihat ini nggak pernah somehow ya. 3x ini nggak pernah lebih lama lagi dari ini gitu. Nah, makanya ini better kita hapus ya 3x-nya. Supaya lebih simpel aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi ini udah nggak akan balap-balapan lagi nih ini sama ini. Karena kalau kita lihat lebih kecil, dia balap-balapan guys. Duh, sampai bosen ya. Nah, di sini nih. Awalnya kan merah dulu nih. Awalnya merah dulu. Nah, sampai di sini nih baru dibalap. Awalnya merah yang lebih gede. X log X lebih kecil. Tapi ketika sampai datanya berapa nih ya? 1000. Nah, dibalap. Jadinya yang biru yang lebih gede. X log X. Gitu ya. Jadi kita tidak akan membicarakan data yang di bawah 1000 atau di bawah berapapun. Kita membicarakan X yang mendekati infinite gitu ya. Oke. Nah, itu aja sih untuk algoritma analisis ini. Kita udah belajar mengenai Big O, mengenai suatu gimana kita
menganalisis suatu algoritma itu ada yang lebih baik dari yang lain gitu ya, in terms of waktu dan memori. Ya, oke. Gue kira ini videonya cukup panjang sih, tapi ya ini penting juga untuk kalian belajar ya, sangat-sangat penting. Oke, that's it from me. See you di next video ya. Kita baca tentang searching. Bye.